Miss Candelaria, I'm going to sentence you to life in prison without the possibility of parole. The bond between a mother and a child is one of the most purest and most sacred bonds between human beings. You committed the ultimate act of betrayal. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Crystal Candelario duduk di halaman sel penjaranya, merasakan beban dari kejahatannya yang begitu berat, seakan menghancurkan dirinya. Dia terus-menerus teringat pada hari itu saat dia kembali ke rumah dan menemukan Jaylin tak sadarkan diri. Panggilan paniknya ke polisi, semuanya yang terus terulang dalam pikirannya. Media, publik, bahkan keluarganya sendiri sudah menyebutnya sebagai monster, seorang ibu yang telah melakukan hal tak terbayangkan. Tapi, apakah dia benar-benar sejahat yang mereka pikirkan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dan rumit di balik semuanya? Crystal dibesarkan di Cleveland, Ohio, dengan penuh mimpi. Dia berasal dari keluarga kelas pekerja, anak tertua dari 3 bersaudara. Orang tuanya cukup keras tapi sayang padanya, mengajarkan rasa tanggung jawab yang kuat. Sejak kecil, dia selalu merawat orang lain, membantu merawat adik-adiknya, menjaga anak-anak tetangga. Tapi, hidupnya mulai berubah suram saat ia dewasa. Dia sulit mempertahankan hubungan, berpindah dari satu hubungan kacau ke hubungan yang lain, yang semuanya membuat hatinya semakin hancur. Ayah Jaylin tidak berbeda. Saat pertama bertemu, Crystal pikir dia adalah jalan keluar seorang pria yang kuat dan karismatik yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Tapi hubungan mereka jauh dari stabil. Dia sering pergi tanpa kabar berhari-hari. Ketika ada di rumah, suasana selalu tegang dan penuh amarah. Crystal merasa terperangkap dalam lingkungan beracun antara cinta dan kebencian. Mentalnya semakin terguncang setiap hari. Depresinya semakin dalam, dan dia sering bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi ibu yang baik. Dia sudah mengurus putrinya yang berusia 7 tahun, yang menjadi beban tersendiri, dan sekarang ada Jaylin juga. Tekanan itu begitu besar dan melelahkan. Pada Januari tahun 2023, Crystal berada di titik terendah. 2 kali dia mencoba bunuh diri, merasa beban hidupnya terlalu berat untuk ditanggung. Dia dirawat di rumah sakit karena merasa kesehatan mentalnya, tetapi perawatannya hanya membawa sedikit ketenangan, tidak pernah sepenuhnya penyembuhan luka batinnya. Pikirannya seperti medan perang, penuh kecemasan, rasa bersalah, dan keputusasaan. Dia diberi resep obat antidepresan, tapi dampaknya tidak bertahan lama. Pada bulan Maret, dia berhenti meminumnya. Ia tidak menyadari bahaya berhenti tiba-tiba tanpa mengurangi dosis. Ketika mantan pacarnya mengusulkan liburan ke Detroit dan Puerto Rico pada musim semi tahun 2023, Crystal langsung setuju. Mungkin jarak ini bisa membantu menjernihkan pikirannya. Mungkin pergi sejenak dari semua tanggung jawabnya bisa memberikan ketenangan yang dia cari. Tapi pikirannya tidak jernih. Masalah kesehatan mental yang belum teratasi membuatnya tidak bisa berpikir rasional, dan di dalam hatinya, dia tahu dia tidak siap meninggalkan Jaylin. Namun, dalam keadaan putus asa, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebelumnya, dia pernah meninggalkan Jaylin dalam pengawasan keluarga atau teman ketika dia butuh istirahat. Tapi kali ini berbeda. Dia tidak mengatur siapapun untuk menjaga Jaylin. Dia bahkan tidak meninggalkan makanan yang cukup. Dia hanya mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri, meninggalkan Jaylin sendirian di dalam playpen, dikelilingi oleh kotoran karena kelalaiannya. Ketika pesawat mendarat di Puerto Rico,
Rasa bersalah mulai menggerogoti Crystal. Pikirannya kacau antara kegembiraan liburan dan beban berat dari apa yang dia tinggalkan. Dia mencoba menekan rasa bersalah itu, berusaha menikmati waktu liburan, tapi perasaan bersalah itu tidak mau hilang. Setiap kali teleponnya berbunyi, hatinya berdebar kencang. Setiap momen hening mengingatkannya pada wajah Jaylin yang polos. Dia merasa jauh, linglung. Pacarnya melihat perubahan sikapnya yang aneh. "Crystal, ada apa denganmu?" ujar pacarnya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Aku cuma stres," ujar Crystal berbohong, mencoba tersenyum. Tapi kenyataan jauh lebih gelap. Dia sering merasa panik, kadang berpikir untuk menelpon ibunya atau tetangga agar memeriksa Jaylin. Tapi setiap kali, dia ragu. Memikirkan hal itu saja membuatnya ketakutan. Dalam pikirannya yang kacau, dia berpikir bahwa dengan tidak membicarakan Jaylin, semua ini tidak nyata. Jadi, dia tetap diam, meyakinkan dirinya bahwa Jaylin akan baik-baik saja. 10 hari berlalu, 10 hari di mana Crystal berusaha menekan kepanikan yang terus meningkat, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya, dia semakin hancur. Perilakunya semakin tidak menentu. Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, pikirannya terfokus pada kemungkinan terburuk. Meskipun begitu, dia tidak melakukan apapun. Sampai akhirnya semuanya sudah terlambat. Saat Crystal kembali ke Cleveland, kenyataan menghantamnya dengan sangat keras. Dia membuka pintu depan, jantungnya berdebar kencang. Rumah itu begitu sunyi, langkah kakinya bergema di lantai kayu saat dia berjalan menuju playpen di mana dia meninggalkan Jaylin. Ketika matanya melihat Jaylin, dia tahu semuanya sudah berakhir. Jaylin terbaring diam, kaku, tubuh kecilnya tak bernyawa. Bau busuk memenuhi udara, mengingatkan pada kelalaiannya yang mematikan. Crystal jatuh ke lantai, tangisannya menggema di rumah yang kosong. "Tolong, seseorang tolong!" teriaknya. Dengan panik menelpon 911, tapi sudah terlambat. Kerusakan sudah terjadi. Jaylin telah meninggal berhari-hari sebelumnya, tubuhnya yang sangat dehidrasi, kehilangan sepertiga dari berat badannya. Dia meninggal sendirian, ketakutan, menunggu ibunya kembali. Tapi Crystal tidak pernah kembali. Sidang pengadilan itu menjadi perhatian media. Publik terkejut, tidak bisa memahami bagaimana seorang ibu bisa meninggalkan anaknya untuk mati sementara dia berlibur. Pihak jaksa menggambarkan Crystal sebagai wanita egois yang meninggalkan anaknya demi kesenangan pribadi. Gambar tubuh kecil Jaylin yang tak bernyawa dikelilingi kotoran tak terlupakan bagi setiap orang yang mengikuti kasus ini. Pengacara pembela Crystal, Derek Smith, berargumen bahwa Crystal mengalami gangguan mental yang parah, bahwa penilaiannya terganggu oleh depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Tapi itu tidak cukup. Juri tidak bisa melihat melampaui kengerian dari apa yang telah terjadi. Hakim Brandon Sheehan dengan nada suara yang penuh penghinaan memberikan hukuman yang terakhir. "Anda telah melakukan kejahatan terbesar," ujarnya, menatap Crystal tajam dari kursi hakim. "Anda meninggalkan bayi Anda sendirian dalam ketakutan." Crystal dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tidak ada penebusan, tidak ada kesempatan kedua. Dunia akan selalu melihatnya sebagai wanita yang membiarkan bayinya mati. Tapi kenyataannya, situasi Crystal jauh lebih rumit dari yang orang lain tahu. Rasa bersalah menjadi teman yang setia, mengikuti hari-harinya yang panjang dan malam-malam tanpa tidur di dalam sel penjara. Namun, ada satu pertanyaan yang lebih gelap dan selalu menghantui pikiran Crystal. Pertanyaan yang tidak bisa dia hilangkan, bahkan sekeras apapun dia mencoba. Apakah dia benar-benar satu-satunya penjahat dalam cerita ini? Ayah Jaylin tahu tentang perjalanan ini. Dialah orang yang menyarankan perjalanan ini, meskipun dia tahu Crystal tidak dalam keadaan sehat untuk meninggalkan anaknya. Dia menggambarkan perjalanan ini sebagai solusi, cara untuk lepas dari kekacauan hidupnya. Tapi, apakah itu benar-benar niat yang tulus? Atau dia sudah tahu sejak awal apa yang akan terjadi? Apakah Crystal hanya diperalat?
menjadi pion dalam permainan yang lebih jahat. Pikiran itu terus berputar di benaknya, semakin gelap setiap harinya. Crystal adalah orang yang meninggalkan Jaylin, tapi apakah dia benar-benar satu-satunya yang bersalah? Pertanyaan itu, ketidakpastian itu akan terus menghantui dia selamanya. Sebuah plot twist kecil yang terkubur di balik tragedi ini, kemungkinan yang tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Dan di dalam kegelapan selnya, Crystal dibiarkan sendiri, merenungkan apakah ceritanya telah ditulis jauh sebelum dia mengambil perjalanan yang naas itu. Berikut adalah kisah tragedi yang pernah ramai pada saat itu karena seorang ibu yang telah lalai menjaga anaknya dan meninggalkannya untuk berlibur. Meskipun seorang ibu tersebut memiliki gangguan mental, tapi jauh di nalar manusia, kedua orang tersebut tidak menitipkannya kepada rekan atau saudara, malah membiarkannya begitu saja. Semoga kisah seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Begitu menyayat hati dan tidak manusiawi. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia Weekly Crime Stories dan komentator setia, terima kasih telah menjadikan Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.